Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita. Kali ini kita akan membahas tentang service innovation ya. Jadi ini adalah lanjutan sebenarnya, atau sebenarnya gabungan ya. Jadi gabungan dengan service blueprint yang udah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya dua hal yang sangat berkaitan erat gitu ya. Dan di service innovation ini juga kita nanti akan bahas beberapa hal yang memang nanti tujuannya adalah gimana caranya kita untuk bisa membuat inovasi atau hal-hal yang baru yang kita temuin atau kita implementasi nanti ke service kita. Jadi kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas. Jadi sebenarnya secara overall simple, cuman memang pertimbangan yang akan kita pakai, akan kita gunakan akan cukup banyak gitu ya. Sebelumnya mungkin sebelum kita lanjut ke kuliahnya, jangan lupa untuk melakukan presensi ya di OCW. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap belajar mandiri karena apa yang akan kita bahas di YouTube ini di sesi perkuliahan ini akan sangat terbatas karena ada keterbatasan waktu. Dan kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung tanyain juga di kolom komentar ya atau di grup WhatsApp. Oke, sebelum kita mulai yang serius, saya pengen mulai dengan kalimat ini ya. Jadi kalimat ini sebenarnya Everything Has Changed gitu ya. Itu kayak lagunya Taylor Swift sama Ed Sheeran ya. Kalau kalian ngerti mungkin. Dan kalau kalian ngikutin lagu mereka sih ya. Jadi everything has changed dan selalu berubah gitu ya. Dan akan selalu berubah gitu. Jadi itu nggak bisa dielakkan ya. Nggak bisa kita menghindar dari yang namanya perubahan gitu. Perubahan akan tetap ada. Baik itu kita yang ngelakuin atau orang lain yang ngelakuin gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita nggak ikutan ngelakuin perubahan, kita nggak ikutan berinovasi, maka kita akan ketinggalan dengan trennya gitu ya. Yang jadi contoh saya kira banyak banget ya, banyak banget produk-produk tertentu atau service-service tertentu yang mulai ketinggalan gitu ya, karena mereka nggak bisa keep up dengan uh, pace atau inovasi dari kompetitor-kompetitor mereka gitu ya. Jadi itu hal yang sangat umum kita temuin. Dan itu jangan sampai kita sebagai provider, kita sebagai yang punya produk, punya brand, itu jangan sampai kita tertinggal ya. Karena ketika kita tertinggal, akan susah untuk ngejar lagi ya. Akan susah untuk ngejar lagi, ngebenerin brand image kita bahwa kita adalah perusahaan yang inovatif, dan ngasih yang terbaik dan yang terkini ke customer, itu nanti akan hilang value-value yang seperti itu, digantikan oleh kompetitor-kompetitor baru yang bisa masuk gitu ya. Artinya inovasi ini udah sering banget kita denger ya, kita baca beritanya segala macam tentang disrupsi, tentang apa ya, tentang perubahan yang sifatnya signifikan, tentang startup baru yang mengubah landscape industri tertentu gitu ya. Di sektor transportasi contohnya udah banyak banget kayak misalnya Grab dan Gojek yang udah mengobrak-abrik pasar taksi konvensional, kemudian juga bahkan termasuk ojek pangkalan juga mereka sudah mendisrupsi hal-hal yang seperti itu. Jadi bisnis ke depan dan nggak hanya ke depan ya, mulai kemarin udah diubah sama Gojek sama Grab dan ke depan akan berubah gitu ya, akan berubah, nggak akan kembali lagi seperti dulu gitu ya, nggak akan kembali lagi seperti dulu balik ke zaman taksi konvensional gimana kalau kita nyari taksi ya kita harus nunggu di pinggir jalan gitu ya atau telepon ke call center taksinya gitu ya. Jadi kita nggak akan kembali ke era-era seperti itu ya karena memang inovasi ini udah merubah segalanya. Dan perubahan ini kemungkinan baik Gojek ataupun Grab ini ketika mereka berhenti berinovasi dan datang kompetitor baru yang mampu mendistribusi industri ini, maka juga mereka akan kalah gitu ya. Makanya sekarang sebagai market leader mereka juga nggak boleh untuk berhenti berinovasi gitu ya. Inovasi bagi mereka, apalagi perusahaan teknologi, itu suatu keharusan gitu ya. Oke, masih belum masuk yang seriusnya. Kalau yang ini dari Richard Branson ya. Richard Branson ini salah satu entrepreneur terkenal dari Inggris ya. Jadi dia yang punya brandnya Virgin, Virgin Train ada, Virgin Airlines juga ada, kemudian Virgin uh, Bank juga ada, dan banyak ya, termasuk Virgin. Saya nggak ngerti namanya apa. Dia juga udah punya produk yang bakal nganterin kita tamasya ke luar angkasa gitu ya.
Jadi memang Richard Branson ini terkenal banget orangnya. Jadi di sini dia juga meng-highlight bahwa nggak ada yang namanya bisnis kayak biasanya gitu ya. Itu udah nggak ada. Nggak ada bisnis as usual. Bisnis as usual itu udah lewat gitu ya. Jadi nggak akan pernah ada yang namanya bisnis as usual gitu. Jadi kita nggak akan bisa lagi ngomong, biasanya bisnis ini tuh kayak gini, nggak bisa gitu ya. Karena memang itu akan selalu berubah gitu. Jadi main di sini sih kalau kata-kata dari dia agak bold ya, agak strong. Jadi screw business as usual gitu ya. Jadi ya screw ya kayak itu ya. Jadi lebih cenderung negatif sebenarnya. Jadi memang um, lebih mengisyaratkan bahwa bisnis yang usual itu memang ketinggalan, akan selalu tergantikan oleh inovasi-inovasi yang baru yang akan selalu muncul gitu ya. Dan siapapun bisa untuk memunculkan inovasi-inovasi baru ini, tergantung dari kapasitas mereka, tergantung dari waktunya, apakah mereka masuk di waktu yang tepat atau enggak gitu ya. Jadi banyak pertimbangan nanti akan kita pelajari lebih lanjut di beberapa slide berikutnya. Oke, karena pada pertemuan ini kita membahas tentang inovasi, jadi inovasi ini kita sudah sering banget juga ya ngobrol tentang inovasi, ngomong tentang inovasi, kita harus selalu berinovasi, harus membawa sesuatu yang baru. Ya memang itu artinya gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kita membawa sesuatu yang baru, baik itu berupa sesuatu ini berupa ide atau kemudian juga bisa ways of doing something gitu ya, atau cara-cara tertentu yang baru gitu ya. Di bisnis tertentu, otomatis kalau kita ngomong di service marketing, otomatis di bisnisnya kita masuk di industri apa gitu ya. Kalau kita mau masuk industri di teknologi, ya berarti teknologi yang di sektor apa gitu ya. Teknologi kan macam-macam ya. Jadi teknologi ada yang memang yang teknologi based on teknologi, misalnya yang mereka nyediain jasa cloud server gitu ya. Itu memang teknologi yang memang nge-serve pasarnya teknologi. Tapi ada juga pasar-pasar yang dimasuki oleh teknologi seperti misalnya kayak tadi yang saya contohin ya, Grab sama Gojek gitu ya. Mereka masuknya ke pasar transportasi gitu ya. Jadi yang mereka disrupt itu adalah pemain-pemain lama atau produk-produk lama, servis-servis lama di dunia transportasi. Jadi kayak gitu ya, inovasi kita sepakatin dulu untuk artinya, saya kira udah umum seperti ini, udah umum, baik inovasi sendiri aja kita udah ngerti maksudnya seperti apa. Oke, jadi sebelum kita benar-benar untuk menentukan inovasi apa yang akan kita pilih, akan kita lakukan, kita di sini kalau kita diposisikan sebagai manajerial ya, sebagai orang-orang yang berada di jajaran eksekutif, artinya orang-orang yang memiliki akses dan memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, maka kita seharusnya di sini mempertimbangkan beberapa hal gitu ya. Jadi di sini ada dua hal yang paling utama yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah involve customers and employees gitu ya. Jadi ini udah sering kita ulang-ulang ya, sering kita ulang-ulang. Saya juga sering mengquote atau menyebut beberapa istilah. Ketika kita ngomongin tentang ini, saya akan nyebut istilah tentang internal marketing ya. Bagaimana di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi informasi itu jalan dengan baik ya. Informasi itu ada exchange yang baik di dalam sebuah perusahaan gitu ya. Jadi dari frontliner, dari orang yang benar-benar berada di garis depan di sebuah service gitu ya, mereka bisa menginformasikan ke dalam ya, ke dalam sampai nanti ujung-ujungnya ke manajer, ke manajerial, ke manajemen, apa yang ada di lapangan gitu ya, insight-nya seperti apa gitu ya. Karena bisa jadi kalau misalnya based on data driven doang, manajemen bisa jadi salah gitu ya. Bisa jadi salah karena mereka hanya membaca data yang mungkin berupa angka saja gitu ya. Sedangkan banyak mungkin insight-insight lain, kasus-kasus lain yang nggak tercapture di situ gitu ya. Yang itu hanya bisa disampaikan mungkin secara langsung atau mungkin dengan cara delivery yang tertentu dari orang-orang yang benar-benar sudah menghadapi itu di lapangan gitu ya. Concernnya apa kira-kira? Mereka nemuin apa di lapangan, apa yang bisa diimprove dan lain sebagainya. Gitu. Jadi makanya keterlibatan dari employees itu penting. Begitu juga dari customer gitu ya. Nah, kalau dari employees ini disebutin di sini employees frequently are the service gitu ya. Jadi
ini legit ya. Ini kita bisa lihat memang terjadinya seperti itu ya. Jadi memang seringkali servisnya ini adalah yang kita lihat memang langsung dari pegawainya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ya kayak Gojek gitu ya. Ketika kita berhadapan langsung dengan Gojek, servisnya it's fine gitu ya. Sistem itu satu hal gitu ya. Tapi ketika kita berhubungan dengan drivernya itu hal yang lebih uh, experience-nya akan lebih kita rasakan gitu ya. Karena kita berhubungan dengan driver, kita ngerti gimana caranya rasanya ketika driver itu nyetir, kemudian gaya bicaranya kayak gimana, sopan atau enggaknya, dan segala macam ya. Banyak hal gitu yang bisa kita dapatkan dari experience dengan seorang driver gitu ya. Makanya di sini disebutkan bahwa employees itself itu ya service-nya gitu ya. Jadi yang bawa service, yang emang deliver service itu ya mereka, orang-orang yang ada di ground gitu ya, orang-orang yang ada di lini terdepan sebuah service gitu ya. Ada di service encounters kalau istilah yang kita pakai di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi penting banget artinya untuk kita bisa dengar dari mereka gitu ya. Kira-kira nih kalau misalnya kita mau buat kayak gini, kita mau buat terobosan baru nih yang belum ada di dunia perojekan misalnya gitu ya. Kira-kira mereka menangkap itu sebagai sebuah peluang atau sebagai sebuah kemunduran bahkan gitu ya. Bisa jadi dua-duanya gitu ya. Jadi itu yang penting kita pertimbangkan. Kita harus menganggap bahwa input dari employees itu adalah input yang berharga buat kita. Kemudian juga dari customers ya, dari customer ini input juga penting gitu. Makanya dari beberapa service yang mereka melakukan inovasi tertentu, mereka akan melakukan market test gitu ya. Mereka akan melakukan tes ke customer yang sesungguhnya gitu ya. Jadi bukan mock customer ya. Jadi bukan cuman pegawai pura-pura jadi customers gitu, mereka beli dan segala macam. Persepsi mereka kemungkinan akan berbeda ketika dibandingkan dengan customer yang sebenarnya. Kalau customer sebenarnya mereka akan punya experience, akan punya pengalaman bahwa mereka harus ngeluarin uang untuk membeli service tertentu gitu ya. Jadi memang apakah uang ini nilai worth it enggak dengan inovasi yang dilakukan, apakah inovasi yang dilakukan itu mereka persepsikan menjadi sesuatu yang lebih baik atau enggak, itu juga mereka bisa menilai dengan objektif gitu ya, karena mereka memang yang akan menggunakan jasa kita ke depannya. Jadi itu yang pertama. Jadi customer dan employees ini harus dipandang sebagai aset yang penting ya, inputnya bagi inovasi atau bagi desain dari service yang akan kita buat gitu ya, yang akan kita improve gitu. Kemudian yang kedua adalah employee service design thinking and techniques gitu ya. Jadi di sini ada istilah nanti service design thinking ya. Itu ada nanti akan ada penjelasannya di slide berikutnya. Jadi di sini pada intinya sebenarnya di garis bawah adalah designing a service itu membutuhkan kolaborasi dan koordinasi dari fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah perusahaan, dari tim-tim yang ada di dalam perusahaan gitu ya, dari departemen-departemen yang ada di dalam sebuah entitas bisnis gitu. Jadi nggak bisa kita berdiri sendiri gitu ya. Kita mau desain sendiri, kita mau innovate sendiri, nggak bisa karena pasti ada hubungannya dengan pihak-pihak lain gitu ya. Seperti tadi misalnya, kalau misalnya ada product manager ya, orang yang bertanggung jawab atas produk baru atau layanan baru di sebuah perusahaan, mereka mau create sendiri gitu ya. Mereka mau create sendiri sesuatu yang memang mungkin inovatif, sesuatu yang mungkin bagus. Cuman kalau mereka nggak bisa berkoordinasi dengan tim yang lain, misalnya tim IT dan lain sebagainya, maka ya nggak akan bisa terdeliver gitu ya. Karena untuk bisa service ini untuk bisa di-generate dengan matang, kemudian bisa diimplementasikan dengan baik, pasti juga butuh kolaborasi dari tim-tim yang lain ya, dari departemen yang lain juga gitu ya. Jadi itu hal yang bakal kompleks gitu. Oke, kemudian kita di sini akan ngobrolin sedikit tentang service design thinking ya. Jadi service design thinking ini kira-kira apa sih yang harus benar-benar ada di pikiran kita ketika kita melakukan desain atau menginovasi atau kita membuat inovasi tertentu di sebuah service gitu ya. Kira-kira apa yang harus ada di benak kita, dan itu nggak boleh lepas ya. Ada beberapa prinsip yang memang harus kita
pahami dan kita implementasikan gitu. Jadi yang pertama adalah user centered gitu ya. User centered ini jelas gitu ya, bahwa ketika kita buat service, kita buat inovasi itu buat siapa sih? Ya buat user gitu. Jangan sampai kita membuat sebuah inovasi, membuat produk tertentu, membuat inovasi tertentu, ide-ide liar kita implementasiin for the sake of our own ini ya, pride gitu misalnya. Jadi kita cuma sekedar pengen bangga-banggaan, pengen keren-kerenan, kita buat sebuah inovasi produk baru gitu. Jadi hanya untuk kita terlihat keren gitu ya. Padahal bisa jadi user nggak akan menangkap itu atau mempersepsikan inovasi yang kita buat itu sebagai sesuatu yang beneficial buat mereka, sesuatu yang menguntungkan mereka gitu, yang membuat mungkin mereka merasa lebih pelayanannya lebih bagus dan segala macam. Bisa jadi enggak gitu. Jadi makanya di sini harus benar-benar dipastikan bahwa ketika kita mendesain sesuatu, kita membuat inovasi sesuatu, itu adalah user sebagai pertimbangan utama gitu ya. Jadi makanya di sini user centered gitu. Pusatnya ada di user gitu ya. Jadi jangan sampai keluar dari situ. Kemudian yang kedua adalah namanya co-creation ya, atau co-creative di sini. Jadi co-creation ini kalau di service itu juga jelas ya, maksudnya juga lebih jelas, dan memang lebih sering kita kita lihat implementasinya di lapangan gitu ya. Jadi artinya co-creation di sini ini semua stakeholder, semua orang-orang yang berhubungan dengan service tersebut, terutama di sini adalah provider dan user ya, itu adalah stakeholder utamanya. Jadi antara provider dan user itu harus co-create ya. Jadi co-create itu buatnya bareng gitu ya. Jadi buatnya bareng artinya kalau misalnya perusahaan ya tadi balik seperti yang di awal tadi ya, kita harus dapat input dari user gitu ya. Jadi dari user tuh kayak gimana gitu ya. Kemudian dari kita propose seperti apa, mereka kira-kira menanggapinya seperti apa. Jadi kita emang buatnya barengan gitu ya. Jadi nggak sepihak gitu, nggak sepihak kita pokoknya punya produk ini silakan, kalau mau beli mau pakai silakan, enggak ya silakan, kan nggak kayak gitu gitu ya. Bisa jadi nggak laku kalau kita buat yang kayak gitu, karena mungkin permintaannya nggak bisa nyerap persediaan yang kita punya. Kemudian yang berikutnya adalah sequencing. Sequencing itu service atau layanan atau jasa itu memang biasanya memang kita lihat sebagai sesuatu atau gabungan beberapa sequence gitu ya. Sequence itu adalah gabungan beberapa aktivitas dalam satu grup gitu ya. Jadi memang ada grup-grup tertentu. Seperti misalnya kalau kita bisa membagi misalnya dalam service encounter tertentu gitu ya. Jadi service encounter ketika misalnya di hotel, kayak contoh yang biasa kita pakai, ketika mereka datang di hotel pertama kali, di kedatangan gitu ya, bisa kita buat sequence kedatangan customer gitu ya. Mulai dari mereka parkir pertama mungkin. Dari parkir mobilnya, ketemu dengan petugas parkir, kemudian ketemu dengan satpam di pintu depan, kemudian ketemu dengan reception gitu ya. Kemudian nanti ketemu dengan room boy dan kemudian mereka check in gitu ya. Jadi itu bisa kita buat dengan sequence tertentu untuk kedatangan tamu gitu misalnya. Karena kan di hotel juga nggak sebatas itu ya layanannya, banyak layanan yang lain gitu. Jadi misalnya laundry, misalnya pembersihan kamar gitu ya, misalnya cateringnya juga gitu. Itu akan kita pisahkan sequence-nya karena memang tidak berhubungan langsung dengan sequence yang pertama tadi, yang kedatangan customers gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada namanya evidencing ya. Evidencing ini intangible services should be visualized in terms of physical artifacts gitu ya. Jadi memang ini physical evidence itu juga sering banget kita bahas ya. Jadi physical evidence ini adalah hal-hal yang penting ya, yang penting dalam sebuah service gitu ya. Cuman di sini yang lebih dimaksud di sini adalah service yang sebenarnya sifatnya intangible, yang sifatnya itu nggak kelihatan, nggak bisa diraba gitu ya. Jadi service yang kita deliver ke mereka itu harusnya juga kita perlakukan yang sama seperti kita melakukan produk-produk fisik gitu ya. Jadi artinya memang produknya ada, produknya jelas gitu, dan produknya harus bagus gitu dan segala macam. Kemudian yang terakhir adalah holistic gitu ya. Holistic ini artinya menyeluruh ya, holistic gitu. Jadi
the entire environment of a service should be considered gitu. Jadi ketika kita ngomong tentang service, kita ngomong service secara kompleks gitu ya, nggak cuma ngomong tentang bagian tertentu saja gitu ya kalau ngedesain gitu. Jadi kita harus pertimbangkan segala aspek yang dipengaruhi oleh desain yang kita buat itu. Ini udah kita bahas ketika di service blueprint. Oke, jadi ini bagian yang terakhir sebenarnya terkait dengan types of service innovation. Cuman di dalam ini akan ada beberapa jenis service innovation. Jadi makanya ini bagian terakhir tapi agak panjang gitu ya. Semoga kalian masih belum ngantuk ya. Bisa break dulu, bisa di pause dulu, nanti bisa dilanjutin lagi. Oke, kita sekarang akan ngobrol tentang types of service innovation gitu ya. Jadi tipe-tipenya atau macam-macamnya di service innovation itu kayak gimana sih gitu kan. Saya udah sempat sebutin ketika di ketika di video yang lalu ya. Jadi ketika di video yang lalu saya udah sebutin bahwa inovasi ini bisa bermacam-macam bentuknya gitu ya. Dari hal yang sepele, dari hal yang cuman perubahan yang sangat sedikit sampai perubahan yang sangat mayor ya, sangat besar gitu. Jadi perubahan itu ada macam-macamnya gitu ya. Nah kalau di sini bisa kita lihat sebenarnya dibagi menjadi 4 ya. Dibagi menjadi 4 service innovation itu. Yang pertama adalah service offering innovation. Jadi sebenarnya tawarannya. Jadi produknya. Jadi service-nya yang memang di situ ada perubahan di dalamnya gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Kedua ada namanya innovating around customer roles gitu ya. Jadi di sini yang ada pergeseran, ada perubahan adalah di customer role-nya. Jadi customer role yang semula dia menjadi pembeli putus gitu ya, menjadi pelanggan gitu. Jadi saya kira banyak kayak contohnya di sini ya, kayak misalnya software-software tertentu yang di awal dulu itu mereka menyediakan software ini ya berbayar yang beli putus, kita sekali beli untuk dipakai selamanya. Sekarang enggak gitu ya. Contohnya apa? Contohnya seperti Microsoft Office 365 gitu ya. Yang dulu Office itu kalau kita beli ada yang kita belinya sekali beli untuk seterusnya. Mungkin sekarang masih ada ya, yang enggak 365 saya kira masih seperti itu. Tapi yang 365 itu menyediakan jasa yang service yang berlangganan gitu ya. Artinya kita bayar untuk 1 tahun aja gitu. Lebih murah dan sebenarnya kita akan dapat update secara berkala juga gitu ya. Itu hanya menyediakan opsi yang berbeda untuk customer gitu ya. Customer pengennya yang kayak gimana? Beli sekali tapi mahal atau belinya nggak terlalu mahal, cuman dia langganan. Sebenarnya nanti kalau di total sebenarnya kalau beberapa tahun ke depan juga bakal banyak juga gitu ya, bakal mahal juga gitu ya. Cuman itu yang disediakan sebagai sebuah pilihan gitu ya. Kemudian ada innovation through service solutions gitu ya. Jadi service solutions ini kalau kalian mungkin sering dengar juga, sering baca juga, itu juga banyak perusahaan yang menyediakan service solution gitu ya. Jadi solusi komplit atau mungkin biasanya istilahnya adalah one stop solution gitu ya. Jadi kalau kita ke situ, kalau kita ke provider yang ini, mereka tuh udah punya banyak solusi buat kita gitu ya. Solusi buat kita. Contohnya mungkin yang biasa yang mungkin kalian lihat ya atau kalian pakai mungkin adalah co-working space gitu ya. Jadi gimana kalau misalnya kalian ke co-working space, itu mungkin kalian bisa nyewa tempatnya, bisa nyewa meeting room-nya, di sana juga ada gitu kan. Kalian juga bisa pakai printernya mereka dan segala macam. Kalian juga bisa beli makanan di sana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi service-nya integrated ya. Jadi beberapa service jadi satu gitu. Jadi kita nggak perlu kemana-mana lagi. Makanya itu disebut one stop solution. Jadi kita berhentinya cuma sekali doang, tapi kita udah dapat service-service yang bermacam-macam tadi itu gitu. Jadi kita nggak perlu ketika nyari makan kita harus keluar, ketika misalnya ngeprint kita harus ke rental komputer gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi mereka emang udah menyediain one stop solution. Kemudian yang terakhir adalah service innovation through interconnected products. Nah ini akan kita bahas nanti ya di penjelasannya aja. Yang jelas clue-nya di sini mungkin yang kita sering lihat
itu adalah yang hubungannya dengan IoT ya, Internet of Things gitu. Jadi itu yang di-highlight di poin D ini sih. Dan kayaknya nggak ada ya selain IoT kayaknya yang bisa bisa uh, apa ya bisa menjadi contoh di poin D ini. Jadi memang di buku pun hanya disebutkan untuk contohnya baru IoT gitu. Karena memang ini ya emang saking hebatnya IoT gitu ya. Oke, kita yang pertama kita akan bahas tadi ya service offering innovation. Jadi inovasi di level service offering-nya gitu. Jadi di level produknya dalam tanda kutip ya. Jadi service yang kita kasih ke customer itu seperti apa, itu yang kita buat inovasinya gitu ya. Jadi yang pertama di sini ada namanya major or radical innovations, itu yang berupa service baru, berupa jasa yang baru, yang pasarnya juga belum pernah ada, mungkin pasar yang niche gitu ya. Pasar yang niche juga belum, artinya belum ada yang punya juga gitu ya. Belum ada yang nge-serve di situ, provider yang udah bermain di situ juga gitu ya. Jadi belum ada yang masuk ke pasar itu. Kita emang benar-benar akan jadi pertama di sini dengan produk yang baru juga, dan kita akan masuk di situ. Itu di yang poin pertama ini. Yang poin kedua, ini yang biasa kita lihat ya, yang biasa kita lihat, yang tadi saya contohin juga, itu namanya startup businesses gitu ya. Startup businesses itu biasanya memang masuk di pasar-pasar yang sebenarnya udah di-serve ya, udah dilayani oleh beberapa provider, cuman startup bisnis ini masuk dengan bisnis model yang sedikit berbeda gitu ya. Seperti penggunaan teknologi dan lain sebagainya gitu. Jadinya mereka punya keunggulan kompetitif di sana gitu ya. Mereka lebih efisien dalam hal waktu, dalam hal biaya dan lain sebagainya. Kemudian ini ya di sini juga disebutkan di nomor 2 ini meet the same generic needs gitu ya. Jadi kebutuhan dasarnya itu tetap ya nggak berubah dari customer itu. Jadi kalau misalnya tadi transportasi sama sebenarnya, orangnya sama, customernya sama, kebutuhannya juga sama, butuhnya naik ojek gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak saya naik ojek gitu ya dari rumah saya ke kampus misalnya, ya sama. Ketika saya naik Gojek pun saya juga akan membutuhkan jasa yang sama persis gitu ya, sama-sama pakai naik motor, sama-sama dari rumah ke kampus dan lain sebagainya. Yang beda adalah di Gojek kita pesannya menggunakan teknologi gitu ya. Kita juga bisa ngasih rating dan lain sebagainya. Pembayarannya pun juga mudah gitu ya. Jadi itu yang jadi ini ya competitive advantage-nya buat beberapa perusahaan startup tadi itu. Kemudian yang ketiga namanya new services for the currently served market ya. Jadi ini sebenarnya lebih cenderung kalau misalnya kita buat produk baru atau buat service baru yang sebenarnya kita emang belum masuk di situ gitu ya. Di sini kan disebutin yang di paling bawah, although it may be available from other companies gitu ya. Bahwa di sini memang baru buat kita ya, barunya buat kita, tapi bisa jadi sebenarnya di kompetitor itu udah masuk di sana lebih dulu gitu ya. Cuman ini memang baru buat kita, tapi pasarnya kita nge-serve pasar yang sekarang kita lagi nge-serve gitu ya. Kemudian berikutnya adalah namanya service line extensions gitu ya. Cuman ini sekedar penambahan aja, penambahan layanan baru, layanan yang sama di tempat lain misalnya ya. Kayak misalnya yang dicontohkan di sini itu maskapai penerbangan gitu ya, buka rute baru misalnya Jakarta Hanoi misalnya, atau Jakarta Vladivostok gitu. Jadi itu contoh aja. Jadi um, gitu ya, yang disebut line extension ya. Jadi sebenarnya cuma penambahan service-service yang sama di tempat yang berbeda aja gitu ya. Tapi bisa jadi untuk nge-serve pasar yang sama gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah service improvements. Ini yang paling sering kita temui ya, sekedar ada improvement gitu ya, ada peningkatan. Mungkin dari kecepatan, mungkin dari um, apa ya, dari efektivitas dari sebuah service dan lain sebagainya. Dan yang terakhir cuman style changes ya. Style itu cuman gayanya doang yang berubah gitu ya. Ya seperti namanya gaya doang ini
paling subtle ya. Ini paling subtle itu paling modest di sini, paling 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 nggak kelihatan sebenarnya, paling paling tipis perbedaannya dengan sebelum adanya inovasi gitu. Dan inovasinya hanya sekedar style gitu ya. Jadi bisa jadi di sini sebenarnya nggak bisa disebut inovasi juga gitu ya. Cuman berubah berubah style, berubah tampilan dan segala macam. Tapi sebenarnya efeknya di customer itu nggak kerasa gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah itu adalah semuanya. Keenamnya ini adalah tipe inovasi yang ada pada level service offering ya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, itu yang innovating around customer roles gitu ya. Jadi di sini yang berbeda atau yang bergeser adalah customer role-nya ya. Customer role-nya. Jadi service innovation may come about when the customer's usage or co-creation role is redefined ya. Jadi kalau misalnya co-creation role-nya tadi itu diubah atau digeser gitu ya. Jadi atau customer usage-nya. Jadi cara customer itu mengkonsumsi jasa kita itu juga bergeser, juga berubah gitu ya. Nah, contohnya apa? Tadi kan udah ada saya contohin ya. Cuma ini contoh yang lainnya mungkin ini populer di Amerika ya untuk blockbuster itu. Blockbuster nggak populer di Indonesia. Karena mereka toko fisik memang ya. Karena mereka toko fisik. Jadi toko fisik blockbuster itu adalah tempat nyewa DVD, tempat nyewa zaman dulu mungkin sebelum ada DVD, kalian mungkin nggak ngikutin ya. Itu namanya VCD gitu ya. Jadi sebelum ada DVD ada VCD. Jadi tempat nyewa film-film secara fisik ya. Kita nyewa disknya itu secara fisik dan kita bawa pulang gitu ya. Kita bawa pulang, kita nyewa untuk beberapa hari gitu ya. Kalau misalnya kita telat ada denda dan lain sebagainya gitu ya. Jadi emang untuk nyewa sebuah film, untuk nonton sebuah film kita harus nyewa CD-nya per kepingnya berapa, harganya ada per kepingnya per harinya gitu ya. Jadi cara kita untuk nonton film zaman dulu kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak mau ke bioskop ya. Nah ini digeser oleh Netflix gitu ya. Yang Netflix ini saat ini udah ada di Indonesia gitu. Jadi Netflix ini perkembangannya cepat banget ya. Dari mulai dia lahir sampai dia sekarang udah masuk di pasar Indonesia. Padahal Blockbuster ini jauh lebih lama. Dia jauh lebih senior, cuman dia nggak masuk di Indonesia gitu ya. Netflix pun sebenarnya juga mulai bisnis secara konvensional tadi ya, nggak langsung pakai teknologi di awalnya. Cuman perkembangan dia sejak pakai teknologi, dia jadi menyediakan layanan streaming tadi itu perkembangannya pesat banget gitu ya, pesat banget. Dan bahkan saya yakin dari kalian nggak ada yang belum pernah denger Netflix gitu. Jadi semuanya saya yakin sudah pernah dengar tentang Netflix gitu ya. Jadi ini menggeser ya. Tadi yang dari Blockbuster itu cara kita untuk nonton film itu harus nyewa satuan tadi. Netflix mengganti itu gitu ya. Jadi kita harus subscribe bulanan untuk nonton film atau nonton tayangan suka-suka gitu ya. Jadi suka-suka kita bisa pilih yang mana. Kita pilihnya kita langganannya 1 bulan gitu ya. Jadi mau kita nggak dipakai, mau kita nggak ditonton sama sekali, mau mau ditonton juga silahkan gitu itu jadi terserah ya. Sebenarnya Blockbuster juga sama ya, ditonton juga terserah, nggak juga terserah, ditonton berkali-kali juga terserah gitu ya. Maksudnya di sini adalah ketika di Netflix kita perbandingannya misalnya nonton satu film dengan nonton misalnya 20 film gitu ya dalam masa subscribe kita itu nggak ada bedanya gitu ya ketika kita nyewanya emang untuk 1 bulan gitu. Jadi itu bedanya. Dari yang dari awal itu emang orang itu sebagai pengguna ya, sebagai pengguna kalau di Blockbuster ini, sebagai penyewa. Di Blockbuster itu sebagai penyewa, jadi nyewa, kemudian balikin. Kalau yang di Netflix sebagai subscriber ya. Jadi bukan penyewa lagi, nggak nyewa apa-apa soalnya. Di Netflix itu kita nggak nyewa apa-apa gitu ya. Jadi aplikasinya pun ya tinggal install gitu ya. Kemudian aksesnya juga pakai password dan segala macem ya seperti layanan digital lainnya gitu ya. Kita nggak nyewa apa-apa di situ, kita hanya berlangganan. Jadi itu ya role-nya kita berubah. Jadi yang dari tadi penyewa tadi ke subscriber atau pelanggan gitu. Nah, yang berikutnya ada namanya innovation through service solutions ya. Jadi kita sebagai provider itu nyediain solutions. Yang tadi saya sebutin one stop solution ya. Jadi di sini adalah solusi
yang merupakan gabungan dari beberapa service yang kita jadiin satu gitu ya. Apakah serta-mertanya seperti itu? Enggak ya. Jadi enggak sekedar kita jadiin satu dari semua service yang kita punya gitu ya. Tapi hal-hal tersebut, solusi tersebut itu memang harus kita generate dari kebutuhan yang ada di customer gitu ya. Customer kira-kira butuhnya apa sih gitu ya. Oh, mereka ternyata butuhnya yang kayak tadi ya, kayak di coworking space. Contohnya adalah oh mereka butuhnya ketika mereka ngantor di kantor virtual seperti itu, mereka akan butuh ngeprint gitu ya. Mereka akan butuh makan dan sebagainya. Nah, itu kita lihat kebutuhan itu, lalu kita sediakan jasanya gitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa many organizations realize that customers are not looking for one standalone product or service, but rather innovative solution to their problems gitu ya. Jadi lebih ke solusi yang inovatif dari problem yang lagi mereka hadapin gitu ya. Gitu. Jadi kalau contoh yang ada di sini adalah ini ada dari salah satu rekan saya ya dari di bisnis Indonesia. Di bisnis Indonesia dia juga di bagian marketing ya. Di bagian marketing saya pernah diskus sama yang bersangkutan bahwa di bisnis Indonesia sekarang nggak jualan, cara yang mereka jualan nggak jualan iklan aja gitu ya. Karena ada di beberapa media yang memang jualnya pure iklan ya. Ada marketing iklan, khusus marketing iklan aja. Dan itu dipisah misalnya seperti iklan digital sendiri, iklan di koran fisiknya sendiri gitu ya. Nah, ketika di bisnis Indonesia pendekatannya sedikit berbeda. Mereka memberikan solusi ya, mereka memberikan paket tertentu yang kira-kira bisa menjawab problem atau menjawab kebutuhan dari pelanggan gitu. Makanya di sini kalau kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa. Jadi misalnya dari economic business news gitu ya, kemudian advertising placements gitu. Kita mau ngiklan di baik di korannya dia ataupun mungkin di media digitalnya dia gitu ya. Kemudian kita juga misalnya kalau butuh production house, kalau misalnya kita mau buat konten-konten tertentu, itu juga mereka bisa bantu gitu ya. Jadi apa yang berhubungan dengan apa ya percetakan dan lain sebagainya dan publishing dan advertising mereka nyediain semuanya gitu ya. Jadi makanya ketika misalnya kita sebagai customer dideketin sama marketing yang seperti ini akan cari tahu tentang masalah kita seperti apa gitu ya. Apa yang kita butuhkan kira-kira. Kira-kira oh kayaknya ini belum punya konten yang bagus gitu ya. Dia ada uang sebenarnya buat iklan tapi belum ada konten yang bagus. Nah, yuk coba kita bantu dengan tadi dengan production house ya. Kita nawarin dia untuk buat iklannya, buat kontennya gitu ya. Jadi mulai dari konsep sampai dengan eksekusi gitu contohnya. Jadi banyak di sini banyak paketannya. Nah, ini yang disebut dengan service solutions ya. Jadi memang ada beberapa service yang memang kita jadiin satu. Dan ini sebenarnya customize ya. Sekali lagi ini customize sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Kalau misalnya pelanggannya cuma butuh yang seperti tadi ya, dia sepertinya cuma butuh dia buat dimasukkan aja iklannya di medianya dia, di medianya bisnis Indonesia, misalnya di koran atau misalnya di websitenya mereka gitu ya, di bisnis Indonesia, maka ya udah cuman itu aja memang gitu ya, nggak perlu pakai yang lainnya. Data resources itu apa hubungannya gitu, foto resources nggak perlu gitu ya. Jadi emang cukup pakai sesuai yang dengan kebutuhannya pelanggan. Makanya marketer harus tahu tentang itu, kebutuhan dari pelanggan. Oke, ini terakhir ya. Akhirnya kita sampai terakhir juga. Menit ke-39, oke. Jadi yang terakhir ini adalah service innovation through interconnected products ya. Jadi interconnected products ini sebenarnya adalah beberapa produk yang mereka itu juga secara apa ya, secara embedded ya, secara embedded itu secara melekat di dalamnya juga terdapat service gitu ya. Apa sih contohnya gitu ya? Contohnya banyak gitu ya. Kalau misalnya apalagi kalau kita ngomongin tentang IoT gitu ya. Jadi contoh kalau di sini, contohnya kan kalau yang gambar bisa dilihat di sini ini adalah devices-nya punya Google ya. Jadi punya Google yang ada di sini. Jadi ada Google Nest kalau nggak salah namanya, Google Nest, Google Home lah atau Chromecast dan lain sebagainya. Di sini adalah devices-nya Google gitu ya.
Jadi devices-nya Google ini adalah smart smart devices ya, atau smart appliances gitu ya. Jadi produk-produk ini bisa menghubungkan kita dengan servisnya Google gitu ya. Servisnya Google misalnya dengan Google Assistant gitu ya. Kita nanya, "Hey Google," gitu ya. Sekarang jam berapa gitu ya. Atau mungkin tanya perkiraan cuaca untuk hari ini seperti apa gitu ya. Mereka bisa jawab ya. Mereka bisa jawab karena mereka terkoneksi dengan server dari Google gitu ya. Jadi mereka akan jawab sesuai jawaban yang dari server pastinya kan. Padahal mereka sebuah produk sebenarnya. Jadi di sini ada produk dan ada service yang jadi satu gitu ya. Jadi di sini pun produk satu dengan produk yang lainnya itu terhubung gitu ya. Apalagi kalau mereka emang terhubung di dalam satu ekosistem Google Home gitu ya. Di Google Home, di rumah kita ada banyak devices yang seperti ini. Maka emang semuanya udah di rumah kita connected. Juga nanti di levelnya provider, mereka juga otomatis terkoneksi juga gitu ya. Jadi datanya kita bakal ketahuan banyak gitu ya, keserap banyak gitu. Di sini kalau kita baca di detailnya sebelah kiri itu ya, products with embedded sensors continuously emanate data ya. Jadi data-data yang kita kayak tadi, kayak data-data yang saya tanyain atau saya input di tab gitu ya, misalnya di tablet itu saya input tertentu gitu ya, misalnya nanya tentang apa, nyari alamat apa, semuanya itu data ke store di Google Server ya. Jadi Google Server punya data yang sangat sangat lengkap, sangat kompleks tentang Maeda dan apa preferensinya gitu ya. Jadi mereka bakal ngerti Maeda ini orangnya kayak gimana. Dari apa yang saya search, dari apa yang saya tanyain, dari obrolan saya dengan devices tadi gitu ya. Nah, informasi-informasi ini nanti akan bisa dipakai untuk menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang jasa ya. Jadi baik di bidang jasa maupun sebenarnya di bidang produk ya. Jadi kalau contohnya kalau di bidang jasa itu tadi dari beberapa hal yang kita request sebenarnya mungkin saat ini belum ada dan lain sebagainya, data itu akan terkumpul gitu ya. Data itu akan terkumpul untuk bisa generate suatu layanan yang mungkin saat ini belum ada gitu ya. Tapi mereka lebih mudah nangkep insight-nya itu dari orang-orang yang udah menggunakan aplikasi ini, menggunakan devices ini gitu ya. Nah itu kalau dalam hal services ya. Oke, jadi di sini ada contoh yang lain juga yang sebenarnya nggak jauh berbeda ya. Di sini ada Amazon ya. Jadi Amazon ini kayaknya kalau di Indonesia kan memang belum ada gitu ya. Jadi Amazon ini device-nya juga banyak sama kayak Google tadi ya, sama. Jadi mereka juga ngeluarin tablet sendiri gitu ya, tablet Kindle, tablet Fire dan speaker juga dan lain sebagainya gitu ya. Mereka juga punya um, ini ya asisten yang kayak Google Assistant gitu ya. Kalau di Amazon itu namanya kalau nggak salah Alexa. Jadi di Alexa ini juga kayak Siri di iPhone, kayak Google Assistant gitu ya. Jadi dia bisa jawab dan dalam waktu yang sama mereka selain jawab mereka juga akan nyedot data kita gitu ya. Maksudnya bukan nyedot kuota ya, tapi nyedot informasi yang kita secara sukarela tadi itu emang share ke mereka ya. Jadi Maeda ini orangnya seperti apa sih kira-kira gitu ya. Mereka akan ngerti gitu ya. Maeda ini orangnya concern banget sama cuaca gitu ya. Dia tiap hari nanya tentang perakiraan cuaca misalnya. Atau dia nanya tentang pasar bursa misalnya. Oke, berarti emang dia ada kecenderungannya interestnya dia adalah di keuangan gitu ya. Di keuangan, di bursa efek dan lain sebagainya. Jadi service-service nanti yang akan di propose ke saya melalui iklan dan lain sebagainya itu adalah yang relevan dengan yang saya tanyain tadi, yang relevan dengan yang saya cari tadi gitu ya. Jadi informasinya seperti itu. Efeknya apa? Efeknya kemungkinan saya untuk membeli servisnya itu akan lebih tinggi ya, karena memang sesuai dengan interest saya gitu ya. Beda kalau misalnya interest saya misalnya di bidang keuangan, kemudian iklan yang selalu masuk ke tempat saya, iklan kan banyak ya, bisa masuk di email, bisa masuk di um, apa namanya AdSense AdSense di halaman-halaman tertentu gitu ya di Google ya. Kalau misalnya kita dapat
iklan, misalnya saya contohnya, saya mungkin suka di keuangan, pasar pasar uang dan bursa efek dan lain sebagainya, tapi ternyata saya dapat dapat feed iklannya adalah masak-memasak gitu ya. Jadi bahan masakan kayak atau mungkin resep masak atau video tutorial masak, kursus masak dan lain sebagainya, maka mungkin saya nggak akan interest gitu ya. Jadi iklannya nggak akan impactful buat saya gitu. Itulah kenapa Google dan lain sebagainya getol banget ya punya alat-alat seperti ini yang harganya sebenarnya nggak terlalu mahal gitu. Karena benefit buat mereka juga besar gitu ya. Mereka mungkin untungnya dari device-nya nggak terlalu tinggi, tapi untung dari servisnya akan lebih tinggi. Ditambah lagi nih, kalau Amazon, makanya di sini saya tambahin contoh Amazon, adalah karena kalau Amazon itu nggak sekedar tadi ya, nggak sekedar dia nambahin jasa, tapi dia akan juga buat produk dari kayak misalnya transaksi yang kita lakuin di Amazon gitu ya. Jadi contohnya seperti ini ya, di kanan itu ada namanya Amazon Basic, Amazon Basic ya. Amazon Basic ini adalah barang-barang yang sebenarnya populer ya, sebenarnya banyak dijual oleh brand lain pada umumnya, cuman laris gitu ya. Awalnya laris, Amazon bisa ngelihat transaksinya di tempat mereka pasti bisa kan ya, jelas itu bisa. Brand apa, kemudian tipe apa yang paling laris. Nah, kemudian nanti ketika Amazon belum punya produk itu, Amazon akan buat gitu ya, akan buat dengan nama ini, labelnya adalah Amazon Basics gitu ya. Sampai handuk, coba bayangin. Amazon yang Jeff Bezos yang orang kaya terdunia, perusahaannya buat handuk, coba, buat handuk, buat hanger gitu ya, buat headset dan lain sebagainya, pisau gitu ya. Jadi itu karena memang penjualan untuk produk-produk seperti ini memang di aplikasi Amazon di negara tertentu atau di bagian negara tertentu itu memang tinggi gitu ya. Jadi makanya mereka buat juga. Mereka udah ngerti kalau permintaannya itu ada. Makanya mereka buat juga gitu. Jadi kira-kira itu untuk service innovation ya. Jadi service innovation um, saya kira udah clear juga dari tadi untuk apa yang jadi pertimbangannya ketika kita mau melakukan inovasi. Kemudian gimana kita harus berkolaborasi ketika kita mau berinovasi, baik itu dengan stakeholder yang ada di luar ya, terutama yang ada di luar kayak customer, kemudian juga dengan orang-orang yang di dalam, dari departemen satu dengan departemen lain harus harus collaborate ya, harus collaborate dengan baik. Kemudian juga dari tipe-tipe inovasinya juga udah kita pelajarin juga gitu. Jadi inovasi yang apa yang pas untuk bisa kita lakuin, ya kalian bisa mengukur sendiri dari beberapa pertimbangan tadi itu ya, termasuk resources yang kalian punya gitu ya. Jadi jangan selalu punya anggapan bahwa ketika produk kalian itu sangat inovatif, inovatif yang major innovation tadi ya, yang inovatif belum ada di pasaran sama sekali, kalian bakal sukses, belum tentu gitu ya. Karena memang bisa jadi orang nggak masuk di pasar itu karena pasar itu memang kurang menggairahkan ya, kurang kurang ada permintaan di situ gitu. Jadi jangan langsung berpikir bahwa oh pasar ini belum ada yang serve gitu ya, berarti saya ada peluang di situ dan saya akan sukses di situ. Bisa iya, bisa enggak gitu ya. Jadi itu harus dipertimbangkan dengan baik gitu ya. Nggak serta-merta ide yang keren atau inovasi yang keren itu sales ya, itu bakal laku gitu. Jadi nggak selalu. Jadi tergantung banget. Saya udah pakai beberapa contoh ya, pakai beberapa contoh seperti restoran kemarin gitu kan. Ada inovasi-inovasi yang nggak perlu gitu ya, inovasi yang malah ngerepotin customernya gitu. Jadi um, itu harus jadi apa ya, sesuatu yang harus diperhatikan banget banget. Oke, saya kira itu ya dari saya secara keseluruhan dari pertemuan kali ini tentang service innovation. Sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung bertanya di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Dan kalau misalnya ada kesalahan dari materi saya untuk hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.